Selamat malam untuk semuanya. Kami dari kelompok 8 kali ini akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan saya Ihsan Ahmad Pospos dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Raitu Asimarmata. Perkenalkan, nama saya Perdi Tumanggar. Baik, di sini saya akan memulainya yang pertama ya. Untuk program yang telah saya kerjakan yang pertama itu yaitu untuk mengubah suara jalan raya menjadi sinyal analog. Nah, untuk langkah pertamanya, program ini dimulai dengan membaca audio yang bernama suara jalan raya ya, menggunakan fungsi dari audio read. Data suaranya ini akan disimpan dalam variabel data suara jalan raya ini ya. Sedangkan frekuensi samplingnya disimpan dalam variabel fs suara jalan raya. Selanjutnya untuk menampilkan informasi audionya, di sini untuk programnya ini ya, untuk menampilkan informasi tentang frekuensi sampling dan durasi audio dalam satuan detik. Selanjutnya untuk plot sinyal dalam domain waktu ini itu untuk memvisualisasi sinyal audio dalam domain waktu. Program ini membuat sumbu T di sini itu berdasarkan panjang data dan frekuensi sampling. Kemudian menggunakan fungsi plot. Fungsi plot sinyalnya ditampilkan dalam bentuk grafik untuk untuk yang ditampilkan dalam bentuk grafik dengan amplitudo terhadap waktu seperti ini ya. Selanjutnya ini ada analisis spektrum frekuensi ya. Ini untuk menganalisis frekuensi domain dalam sinyal audio. Program ini menerapkan transformasi Fourier menggunakan fungsi dari FFT. Bisa dilihat di sini ada FFT ini itu. Setelah itu spektrum frekuensi dihitung dan divisualisasikan dengan sumbu frekuensi F dan magnitudo spektrum P. Karena spektrum Fourier ini bersifat simetris, hanya setengah bagian pertama yang ditampilkan. Dan ini untuk analisis spektrumnya yang ini ya, untuk programnya. Selanjutnya untuk menampilkan spektrum frekuensi. Ini untuk menampilkan menganal, untuk menganalisis frekuensi domain dalam sinyal audio. Program ini menerapkan transformasi Fourier menggunakan fungsi FFT. Setelah itu spektrum frekuensi ini dihitung dan divisualisasikan dengan sumbu F dan magnitudo spektrum karena memindai audionya ya. Di sini untuk programnya yang ini ya, untuk memindai audio. Baik, di sini saya akan coba runkan di sini. Nah, dapat dilihat di sini saya bisa ngambil kesimpulannya ini guna program ini untuk membaca dan menampilkan informasi dari audio, lalu memvisualisasikan sinyalnya dalam domain waktu, lalu melakukan transformasi Fourier untuk menganalisis spektrum frekuensi. Lalu dan untuk sinyal suara dan rayanya ini untuk modelnya seperti ini ya, dan untuk spektrum frekuensi dan rayanya bisa dilihat pada figur yang telah ditampilkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pada pengubahan suara knalpot menjadi sinyal analog. Untuk pertamanya di sini untuk membaca file audionya ini menggunakan program berikut ini ya, yang dimana fungsinya itu untuk audio read itu digunakan untuk membaca file audio. Selalunya untuk variabel ini ya, data suara knalpot ini itu untuk menyimpan data sinyal audio dalam bentuk array. Oke, selanjutnya untuk menampilkan informasi dari file audio ini. Ini gunanya itu untuk menampilkan informasi penting seperti frekuensi sampling, durasi audio, dan jumlah channel mono maupun stereo. Selanjutnya untuk memastikan audio mono di sini ya.
Jika audio memiliki lebih dari satu channel atau stereo, itu hanya channel pertama yang digunakan untuk menganalisisnya. Selanjutnya untuk membuat vektor waktu untuk plot domain waktu ini menggunakan program ini ya. Untuk vektor T ini digunakan untuk mempresentasikan waktu dalam detik sesuai dengan jumlah sampel yang ada dalam sinyal. Selanjutnya untuk ini gunanya untuk menghitung FFT. Ini ini untuk menghitung FFT untuk analisis spektrum frekuensi. Itu di sini terdapat ada program dari FFT-nya itu ya untuk menghitung transformasi, lalu ABS di sini itu gunanya untuk normalisasi magnitudo spektrum. Lalu sini ada P1 ini itu gunanya untuk koreksi untuk menjaga energi spektrum tetap benar. Lalu di F ini itu untuk membuat sumbu frekuensi hasil dari FFT. Selanjutnya ini untuk menampilkan plot domain atau domain waktu dan frekuensinya ini ya. Ini program ini itu menggunakan subplot yang 211 ini itu untuk menampilkan sinyal dalam domain waktu. Lalu untuk subplot yang 212 ini itu untuk menampilkan spektrum frekuensi hasil dari FFT. Lalu yang terakhir ini untuk program terakhir ini untuk memainkan audio ya. Yang kegunaannya itu untuk memutar kembali suara knalpot yang sudah diproses tadi. Baik, di sini saya akan langsung menjalankan saja programnya. Nah, di sini dapat terlihat untuk program yang telah dijalankan itu, dari frekuensi samplingnya di sini terdapat ada 48.000 Hz. Lalu untuk durasi audionya ini sesuai dari 5 detik ya. Dan jumlah channelnya ada dua di sini, dapat lihat dari sinyal suara knalpotnya di sini, lalu untuk spektrum frekuensi suara knalpotnya di sini. Baik, begitu saja untuk dari saya, untuk dari pengubahan dari kedua suara dari jalan raya dan suara knalpot menjadi dari sinyal analog. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan tentang konvolusi. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan. Ya, pada codingan yang pertama itu, yaitu ialah penjelasannya itu untuk membaca dua file audio, yaitu suara jalan raya dalam bentuk WAV dan suara knalpot dalam bentuk WAV. Yaitu data audio disimpan dan data suara jalan raya dan data suara knalpot sebagai dalam bentuk array. Baru yang selanjutnya itu FF jalan raya, yaitu menyimpan setiap frekuensi dari masing-masing audio. Baru yang selanjutnya itu menampilkan informasi tentang file audio. Yang pertama itu ya menampilkan frekuensi sampling suara jalan raya, dan juga menampilkan durasi suara jalan raya, dan juga menampilkan frekuensi sampling suara knalpot dan juga durasi suara knalpot. Hasil yang diharapkan dari codingan ini yaitu menampilkan frekuensi suara sampling dan durasi dari masing-masing file audio. Yang selanjutnya itu menyamakan frekuensi sampling. Codingan ini berfungsi untuk menyamakan frekuensi sampling. Dalam penjelasannya itu memastikan kedua audio memiliki frekuensi sampling yang sama. Jika berbeda, maka program akan menghentikan eksekusi dengan pesan error. Hasil yang diharapkan dalam codingan ini yaitu jika frekuensi sampling berbeda, maka muncul error dalam program dan program berhenti. Jika frekuensi sampling sama, maka program lanjut ke langkah berikutnya. Dan untuk codingan selanjutnya itu yaitu if size atau data suara jalan raya, yaitu di sini itu untuk mengetahui jumlah channel dalam audio tersebut. Jika dua channel, maka itu akan disebut stereo, dan jika satu channel, maka itu disebut mono. Dan hasilnya itu diharapkan untuk audio ini ditetapkan dalam format mono untuk pemrosesan selanjutnya.
Nah, selanjutnya itu menampilkan sinyal asli dalam bentuk domain waktu, yaitu di mana figur itu adalah menampilkan grafik dan yang subplot itu untuk menampilkan grafik sinyal jalan raya, sinyal suara jalan rayanya. Dan X label itu ialah sumbu X dalam bentuk waktu ataupun detik, dan Y label itu adalah sumbu dalam bentuk amplitudo, dan title itu adalah judul dari audionya. Dan grid on itu adalah garis garis atau apa ya? Garis atau kolom dalam bentuk grafiknya. Dan yang subplot 312 itu ialah menampilkan grafik dari sinyal suara knalpot, dan untuk penjelasannya itu masih sama. X label itu dalam sumbu ini waktu dan atau detik, ya sumbu waktu ataupun detik, dan Y label itu sebagai amplitudonya, title itu judulnya, grid on itu untuk mengaktifkan gambar dan garis pada kolom grafiknya. Dan yang selanjutnya itu melakukan konvolusi antara kedua sinyal. Codingan ini berfungsi untuk melakukan konvolusi dari kedua sinyal berikut, dari kedua sinyal yang setelah kita masukkan tadi. Hasil yang diharapkan dari sinyal ini yaitu sinyal konvolusi berisi kombinasi suara jalan raya dan suara knalpot. Baru yang codingan berikutnya itu fungsinya itu sebagai menormalisasi sinyal hasil konvolusi. Sinyal konvolusi dinormalisasi dilakukan itu untuk agar amplitude sinyalnya tidak terlalu besar. Dan untuk hasilnya itu yaitu sinyal hasil konvolusi memiliki amplitude dalam rentang -1 sampai 1. Baru codingan yang selanjutnya, geser ke bawah lagi. Nah, codingan selanjutnya itu yaitu menampilkan hasil konvolusi dalam domain waktunya. Yang dimana subplot 312 itu untuk menampilkan sinyal hasil konvolusinya. Dan untuk penjelasannya itu sama, yaitu plot itu untuk menampilkan grafik dari sinyal konvolusi berikut. X label itu sebagai sumbunya dalam domain waktu, dan Y label itu menampilkan sumbunya dalam amplitudo. Title itu masih sama, yaitu judul judul dari audio tersebut, dan grid itu untuk menampilkan garis ataupun kolom pada grafiknya. Yang selanjutnya itu melakukan FFT untuk menganalisis spektrum frekuensinya. Nah, untuk penjelasan dari codingannya ini berfungsi untuk menghitung FFT tersebut untuk melakukan distribusi frekuensi dari hasil konvolusinya. Yang dimana dilakukan FFT ini itu untuk melihat distribusi frekuensinya dan menampilkan spektrum frekuensinya. Oke, lanjut ke bawahnya. Oh, boleh, Bang. Itu untuk menampilkan grafik spektrum frekuensinya sebelum dan sesudah dikonvolusi. Dan untuk penjelasannya dari codingannya ini sama seperti sebelumnya. Dan untuk penjelasannya sama seperti sebelumnya, yaitu X label itu sebagai sumbu frekuensinya atau ya frekuensinya, dan Y label itu sebagai magnitudonya, dan title itu sebagai judulnya. Bawah ke bawah. Selanjutnya itu memainkan hasil konvolusinya. Ah, bisa. Habis cepat aja, ini udah 8 menit, ini kena limit. Limitnya berapa menit? Sisa 8 menit lagi nih, cepat aja. Oke, oke. Nanti mulai aja buat yang lab baru. Deh, Udah lah, pas lah. rankan dulu lah, Bray.
Kau bilang Oh nih, ya, Rankan. Oke, baik untuk saudara Isan mohon dirankan. Nah, di sini pada layar ini kita dapat melihat spektrum frekuensi suara jalan rayanya, yaitu kita dapat melihat spektrum frekuensinya sesudah dikonvolusi dan sebelum dikonvolusi. Baik, sekian dari hasil penjelasan dari konvolusi. Kita akan melanjutnya ke program bypassnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke high pass filter. High pass filter. Nah, untuk codingan yang pertama ini yaitu untuk membaca file audio konvolusi sebelumnya, yaitu yang berisi data amplitude sinyal audio dan frekuensi audionya. Hasilnya itu, hasil dari codingan ini berfungsi yaitu untuk mengetahui variabel hasil konvolusi yang berisi array data audio dan frekuensi berisi nilai frekuensi sampling dari filenya. Nah, untuk codingan yang selanjutnya itu yaitu untuk mengecek apakah sinyal memiliki lebih dari satu kanal atau stereo. Nah, untuk jika stereo, maka kita akan mengambil rata-rata dari kedua kanal untuk mengubahnya menjadi mono. Fungsinya itu untuk memastikan sinyal hanya memiliki satu kanal saja atau mono. Nah, hasil yang dihasilkan dari codingan ini, jika file awalnya stereo, maka sinyalnya akan diubah. Nah, codingan yang selanjutnya itu untuk mengecek apakah sinyalnya kosong. Yang bawah. Nah, codingan ini untuk mengecek apakah sinyalnya itu kosong. Sinyalnya kosong, maka programnya itu akan error dan tidak akan dilanjutkan. Atau muncul kata error dalam command window-nya. Nah, untuk codingan yang selanjutnya itu untuk memparameter filter high pass-nya. Nah, dari situ terdapat ada frekuensi kutub filternya untuk menentukan frekuensi kutub filter high pass sebesar 500 Hz. Nah, untuk order sama dengan partnya itu untuk menentukan order filter backwardnya itu. Fungsi dari codingannya ini untuk menyiapkan parameter untuk filter high pass-nya. Yang selanjutnya itu menghitung frekuensi dan normalisasi kutubnya. Nah, terdapat di sini ada codingan Nyquist frekuensi sama dengan fs setengah. Nah, di sini itu fungsinya untuk menghitung frekuensi Nyquist-nya setengah dari frekuensinya.
Nah, selanjutnya itu ada normalize sama dengan normalize kutub frekuensi. Fungsinya itu bukan atau antara 0 sampai 1. Fungsinya itu untuk menormalisasikan frekuensi kutubnya agar sesuai dengan format filter digitalnya. Hasil setelah dari program ini itu untuk mendapatkan nilai normalize-nya, normalize kutubnya untuk siap digunakan dalam filter. Nah, codingan berikutnya itu untuk validasi frekuensi kutub. Bawah-bawah. Nah, ini untuk validasi frekuensi kutub ini untuk mengecek apakah normalisasi kutubnya itu berada dalam rentang valid atau 0 hingga 1. Jika tidak valid, program tersebut akan menampilkan pesan error. Yang selanjutnya itu ada min-x itu, atau itu fungsinya untuk menyesuaikan nilai kutub frekuensinya. Jika valid, maka program tersebut akan dilanjutkan program tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada mendesain filter high pass. Nah, di situ terdapat ada butter order normalized cutoff X. Fungsinya itu untuk mendesain filter backward high pass-nya. Nah, fungsinya itu juga dapat membuat filter high pass-nya itu untuk membuang frekuensi yang di bawah 500 Hz. Hasil dari program ini untuk koefisiensi filter A dan B-nya untuk digunakan ke pemrosesan sinyal. Nah, selanjutnya itu menampilkan filternya ke sinyalnya. Yang pertama itu ada pada codingan pertama itu ada hasil konvolusi filter rate sama dengan sama dengan field BA hasil konvolusinya. Nah, fungsi dari fieldnya ini itu untuk menerapkan filter high pass ke sinyalnya dengan metode zero fase. Fungsinya itu untuk menghilangkan frekuensi rendah dan sinyal hasil konvolusinya. Nah, hasil dari program ini itu untuk mengetahui bahwa sinyal sudah difilter. Nah, selanjutnya itu ada menyimpan hasil filternya. Situ terdapat ada audio audio read atau hasil konvolusi high pass atau juga hasil konvolusi filternya. Nah, di sini penjelasannya itu untuk menyampaikan hasil filter sebagai file hasil konvolusi high pass. Nah, fungsinya itu untuk menyimpan sinyal yang telah difilter agar bisa digunakan lebih lanjut. Hasil dari codingannya ini itu untuk membuat file baru, untuk suara yang sudah difilter. Hasilnya ini untuk menghasilkan suara hasil konvolusi high pass-nya dengan suara yang sudah difilter. Nah, codingan yang selanjutnya itu ada menampilkan spektrum sebelum dan sesudah difilter. Nah, di situ kita dapat melihat ada P-Wells untuk menghitung spektrum frekuensinya menggunakan metode Wells. Di situ juga terdapat ada plot plot F before 10 log 10. Nah, penjelasannya itu untuk menampilkan spektrum frekuensi sebelum di filternya. Nah, ada juga di situ plot F underscore after 10 log 10. Nah, itu penjelasannya itu artinya untuk menampilkan spektrum frekuensinya setelah di filter. Nah, fungsi dari codingan tersebut itu untuk memvisualisasikan efek filternya pada spektrum
frekuensi. Hasil dari hasil dari codingan ini itu dia untuk menampilkan dua grafik, yaitu grafik sebelum difilter dan grafik setelah difilter. Nah, yang untuk selanjutnya itu kita dapat melihat grafiknya, yaitu kita dapat melihat grafiknya pada subplot 2 1 2 itu. Dan yang dimana plot itu menampilkan judulnya dan X label itu sebagai sumber frekuensinya atau hertznya, Y label itu sebagai power frekuensinya atau hertznya, dan grid on itu untuk menampilkan garis ataupun juga kolom kotak kolom pada grafiknya. Nah, di sini dapat kita lihat display filtering selesai. Nah, di sini untuk memberitahu bahwasanya kita telah berhasil membuat filter high passnya telah sukses. Oke, sekian penjelasan untuk high pass filternya. Untuk selanjutnya, belum, kita masih untuk merankan. Nah, di sini kita dapat melihat grafiknya. Kita dapat melihat grafik spektrum frekuensinya sebelum di high pass dan sesudah di high pass. Kita dapat melihatnya pada layar. Nah, selanjutnya itu low pass filter, yang dimana low pass filter itu akan dilanjutkan oleh teman saya, Ferdi Tumanggar. Cek, cek. Udah dengar? Oke, oke. Oke, di sini saya akan melanjutkan yaitu low pass filter, di mana low pass filter ini akan menganalisis kedua sinyal, yaitu suara jalan raya dan suara jalan knalpot, di mana melakukan di sini akan terjadi melakukan konvolusi antara keduanya. Setelah dikonvolusi, maka di sini akan diterapkan yaitu filter low pass. Oke, di sini lanjut saja kita ke codingannya, yaitu di sini ada membaca file audio, di mana data suara jalan raya di sini akan dibaca dalam bentuk WAV, dan suara knalpot ini juga sama juga seperti yang jalan raya tadi akan dibaca seperti dalam bentuk WAV, di mana hasilnya ini akan berbentuk array nilai amplitudo suara jalan raya dan suara knalpot. Terus lanjut yang ke display frekuensi sampling suara jalan raya atau number 2 STR ini. Di sini number 2 STR ini dia berfungsi akan mengubah angka menjadi teks yang akan ditampilkan di display. Terus yang link link data ini atau jalan FS jalan raya akan menghitung durasi suara dengan membagi jumlah sampel dengan frekuensi sampling, di mana fungsinya itu akan menampilkan informasi dasar tentang kedua file audio, yang dimana hasilnya akan diinformasikan di layar. Lanjut, oke, lanjut di sini ada if size atau data suara jalan raya 2 lebih dari 1. Nah, di sini akan mengecek apakah frekuensi sampling kedua sampel itu sama. Kalau berbeda, program akan dihentikan atau akan dikasih tahu di command window itu ada pesan error. Nah, fungsinya itu yaitu memastikan bahwa kedua sinyal memiliki frekuensi sampling yang sama untuk mencegah error saat melakukan konvolusi. Dan hasil yang didapat yaitu jika frekuensi sampling berbeda, maka program akan stop atau error. Oke, di sini akan yaitu
menampilkan sinyal asli dalam domain waktu, di mana di sini adalah subplot 311, di mana di sini akan terjadi yaitu plot ini akan menampilkan sinyal suara jalan raya dalam domain waktu, di mana fungsi yang dihasilkan itu yaitu memvisualisasikan bentuk gelombang suara jalan raya, dan hasil yang dikeluarkannya itu akan berbentuk grafik sinyal jalan raya dalam domain waktu. Nah, di sini subplot 312 ini sama seperti yang 311 tadi. Lanjut, di sini akan melakukan konvolusi antara kedua sinyal, di mana sinyal konversi data suara jalan raya dan data jalan suara knalpot akan menghitung hasil konvolusi antara kedua sinyal. SEM ini akan memastikan panjang sinyal hasil konvolusi tetap sama dengan panjang inputnya. Fungsinya itu yaitu mencampurkan kedua sinyal untuk menghasilkan suara baru, yaitu hasil dari sinyal konvolusi yang baru berisi hasil konvolusi tersebut. Terus lanjut yang menampilkan hasil konvolusi dalam domain waktu. Ini udah tadi ya. Cok, bawa lagi saya. FFT. Wow. Oh, oke, di sini ada FFT, analisis spektrum frekuensi sebelum konvolusi, di mana Y1 data suara jalan raya, di mana ataupun Y1 sama dengan FFT atau data suara jalan raya, P1 itu ABS Y1 atau N1, di mana F1 itu jalan raya yaitu floor, N1 garis miring 2, di mana di sini fungsinya yaitu FFT ini akan menghitung transformasi Fourier dari sinyal untuk melihat spektrumnya, di mana fungsinya itu akan menganalisis distribusi frekuensi suara sebelum dan sesudah dikonvolusi. Nah, hasil yang didapatkan setelah dari codingan ini akan menghasilkan spektrum frekuensi dan sinyal asli dan hasil konvolusi. Terus lanjut yang ke bawah lagi, Sam. Di sini akan masuk lagi ke menampilkan spektrum frekuensi dalam sebuah konvolusi, di mana di sini adalah figur yaitu akan menampilkan dalam bentuk jendela. Di sini subplot 311 sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Subplot 312 dan 313 ini sama seperti yang sebelumnya. Lanjut. Oke, di sini akan desain low pass filter, di mana di sini Fc sama dengan 1000 atau frekuensi cut off-nya itu 1000 Hz, di mana atau mendesain filter Butterworth per D4 dengan frekuensi cut off-nya yaitu 1000 Hz, di mana filter ini menerapkan filter ke sinyal hasil konvolusi, di mana fungsinya itu akan untuk menekan frekuensi yang tinggi akan menghasilkan frekuensi yang lebih halus. Nah, hasil dari sinyal low pass ini akan setelah diterapkan saat filter low pass. Nah, terus lanjut pada yang ke FFT setelah filtering. Nah, di mana di sini akan YIP atau FFT sinyal low pass. Di sini akan menghitung spektrum frekuensi dari sinyal setelah filtering, di mana fungsinya ini akan melihat perubahan spektrum akibat filter low pass. Nah, di mana hasilnya itu akan menghasilkan spektrum frekuensi setelah filtering. Nah, terus di sini ada grid on, di mana di grid on ini akan menampilkan garis-garis atau kolom. Oke,
Oke, di sini setelah di run di sini akan tampil yaitu sinyal hasil low pass filter yang sebelum di filter di sini ada nampak yang sinyal warna ungu, terus yang di bawahnya itu spektrum frekuensi low pass yang setelah difilter. Nah, terus di sini ada suara jalan raya juga yang sebelum difilter, dan di bawahnya itu suara knalpot yang sebelum difilter. Terus yang di bawah ini ada sinyal sinyal hasil dari yang su- kedua sinyal jalan raya dan suara knalpot, yaitu sinyal hasil konvolusinya yang warna hitam. Terus yang di sini ada spektrum frekuensi suara jalan raya dan spektrum frekuensi suara knalpot. Keduanya ini yang sebelum difilter saat konvolusi. Nah, pada saat kedua jalan raya ini setelah dikonvolusi, maka akan didapatkan grafik seperti yang spektrum hasil frekuensi konvolusi di bawah ini. Oke, lanjut. Oke, di sini saya akan melanjutkan yaitu digital, yang dimana di sini codingan ini akan berfungsi yaitu mengkonversi sinyal frekuensi rendah dan tinggi menjadi sinyal digital. Nah, yang pertama itu ada strip, yaitu konversi sinyal low dan menjadi sinyal digital dan menampilkan frekuensi masing-masing. Nah, di sini ada perintah try, di mana try ini akan berfungsi untuk memberitahu jika terjadi codingan atau kesalahan, maka dia akan menampilkan pesan error di command window. Nah, lanjut di sini ada perintah parameter sinyal. Parameter sinyal di sini ada FF sama dengan 44.100, di mana ini adalah frekuensi sampling dalam hertz, di mana durasinya itu adalah 1, atau durasi sinyal itu dalam detik. Nah, di sini ada T sama dengan 0 banding 1 dibagi frekuensi. Durasi kurang min 1 dibagi frekuensi, sini akan menjadi vektor waktu. Di mana Fs 44001 ini akan berfungsi menentukan frekuensi sampling 44.000 Hz dalam standar audio. Dan yang durasi yang 1 detik ini berfungsi untuk menentukan durasi sinyal selama 1 detik. Dan T ini berfungsi untuk membuat vektor dari 0 hingga 1 detik dengan resolusi 1 banding frekuensi. Yang dimana hasilnya itu akan vektor waktu T akan memiliki sebanyak 40.100 elemen. Lanjut ke yang ke atasan ke atas. Lanjut ke membuat sinyal low atau frekuensi rendah, di mana frekuensi low-nya yaitu terdapat 500 Hz, dan sinyal low yang sin 2P kali P kali frekuensi low kali T, di mana sinyal low ini berfungsi akan gelombang sinusoidal dalam 500 Hz, dan sinyal high ini gelombang sinusoidalnya yaitu dalam 2000 Hz, dan hasil sinyal low memiliki bentuk sinusoidal dengan frekuensi rendah, dan sinyal high memiliki bentuk sinusoidal dengan frekuensi yang lebih tinggi. Lanjut ke konversi ke sinyal digital, di mana sinyal low digital atau sinyal low lebih dari 0 di sini berfungsi melakukan thresholding, di mana jika nilai sinyal lebih dari 0 maka menjadi 1. Jika nilai 0 tidak sama dengan jika nilai sinyal kurang dari tidak sama dengan 0 maka menjadi 0. Di mana hasil dari sinyal low digital ini akan menjadi sinyal kotak atau digital dari sinyal low. Terus sinyal high ini akan menjadi sinyal kotak juga dari sinyal high. Baru lanjut ke perintah analisis frekuensi menggunakan FFT, yaitu perintah untuk sinyal low, di mana
di mana melakukan fungsi dari si FFT ini akan melakukan phase Fourier transform atau FFT untuk sinyal low, di mana P1 ini akan P1 low ini akan berfungsi yaitu untuk membuat spektrum frekuensi satu sisi. Terus yang ke V-low ini adalah sumbu frekuensinya, di mana hasilnya itu akan diperoleh spektrum frekuensi untuk sinyal low saja. Terus lanjut ke perintah berikutnya yaitu untuk sinyal high, di mana N high itu adalah length atau sinyal high dan FFT high itu adalah FFT sinyal high, dan P2 high atau sama dengan ABS FFT high dibagi N high, dan P1 high sama dengan P2 high 1 dibanding N high 2 tambah 1. Nah, di sini fungsinya itu akan sama seperti FFT sebelumnya, yaitu FFT sinyal low. Tetapi di sini untuk sinyal high, di mana hasil yang diperoleh akan berbentuk spektrum frekuensi sinyal high. Lanjut ke untuk FFT untuk sinyal high digital, di mana sama seperti sebelumnya pada terapkan pada sinyal digital low dan sinyal high digital, di mana tujuannya ini akan menganalisis spektrum frekuensi setelah konversi ke bentuk digital. Lanjut ke perintah berikutnya itu menampilkan hasil dalam bentuk grafik, di mana figur name sinyal low figur 1 sinyal low dan hasil konversi digital, di mana figur ini itu name sinyal low dan konversi digital. Di sini akan fungsinya yaitu untuk menampilkan atau membuat figur baru untuk menampilkan sinyal yang fungsinya itu akan kita lihat di gambar setelah kita run gitu. Baru lanjut ke subplot 311, sama juga seperti yang sebelumnya yang saya jelaskan tadi seperti di low pass filter, yaitu di mana fungsinya itu menampilkan sinyal analog low dalam domain waktu. Baru lanjut ke subplot 2 sinyal low digital, di mana fungsinya ini subplot 312 sama seperti yang sebelumnya juga. Di sini adalah title yaitu atau judul, yaitu judulnya itu sinyal low digital. X label itu adalah waktu detik, terus Y label itu adalah amplitudo. Nah, terus di sini adalah grid on, yaitu menampilkan garis-garis dalam bentuk teks. Baru lanjut ke subplot 3 yaitu spektrum frekuensi sinyal low digital, di mana di sini sama seperti yang sebelumnya, di mana di sini ada title, X label, dan Y label sama seperti sebelumnya, yaitu spektrum frekuensi sinyal digital. Baru masuk ke mana ini udah. Oke, di sini ada perintah mencari frekuensi dominan pada sinyal low digital, di mana di sini ada max P1 low digital. Di sini akan berfungsi yaitu mencari dan menandai frekuensi dominan pada spektrum sinyal digital frekuensi tinggi. Baru lanjut ke menampilkan frekuensi dominan pada spektrum sinyal digital frekuensi tinggi, yaitu di sini akan menampilkan pembatas di command window untuk informasi sinyal frekuensi rendah. Baru masuk ke 6, di mana nih? Oh, di sini masuk ke 62 STR atau dominan dominan low, di mana di sini berfungsi untuk menampilkan frekuensi sinyal.
di mana di sini menampilkan frekuensi dominan setelah dikonversi ke digital. Baru masuk ke perintah menampilkan informasi command window, di mana di sini akan berfungsi menampilkan hasil analisis di dalam command window tersebut. Baru di sini ada catch error, di mana catch error ini berfungsi untuk menampilkan jika terjadi error, maka program akan menampilkan pesan kesalahan. Baru untuk mengakhiri codingan maka dilakukan perintah end. Oke, di sini kita coba akan run. Oke, di sini terdapat tiga perbedaan, yaitu di yang garis-garis ini yang paling atas ini adalah sinyal low dalam bentuk analog. Nah, di bawah ini yang kotak-kotak di sini adalah sinyal yang sudah diubah tadi menjadi sinyal digital. Nah, di bawah ini adalah spektrum frekuensi sinyal low digital. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan, dan terima kasih, Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.